pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 46165620 Bab 4616 Purdu Without Beginning. Agar tidak menakut-nakuti ular itu, Landen Sen tidak melarikan diri langsung ke alam suci Kunsu, tetapi mendapat wawasan tentang situasi sekitarnya di laut dalam yang jauh dari alam suci Kung. Benar saja, alam suci Kunsu memiliki sejumlah besar biksu yang menerjemahkan. Biksu patroli yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik ke setiap gunung, berpatroli dan memantau pergerakan di sekitarnya. Sejumlah besar biksu yang berpatroli hampir menutupi seluruh Kunsu, meneteskan air. Tentu saja, Landen Sen terbang dengan kecepatan ekstrim dalam bentuk bayangan darah, dan dia mungkin tidak bisa ditangkap oleh para biksu yang berpatroli ini. Tapi Kunsu menyuruh Yuan Shi Tianzun duduk, dengan kekuatan kesadaran ilahi lawan, tidak peduli seberapa cepat dia, tidak peduli seberapa pintar metode penyembunyiannya, dia masih tidak bisa bersembunyi di hadapan celah kesadaran ilahi absolut. Landen Sen mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan nafasnya sendiri, dan dengan melihat murid suci Asura, dia hampir tidak bisa melihat alam suci Kunsu di laut. Saya melihat seberkas cahaya pelangi besar naik dari ujung Kunsu, langsung ke puncak langit kelabu, dan terhubung ke formasi bintang sutian yang menyelimuti seluruh alam keabadian. Sinar pelangi yang muncul di ujung Kunsu tampaknya memberikan energi kepada Zutian Star Dough Grid Array agar tetap terbuka setiap saat. Seperti yang diharapkan. Mata Landen Sen bersinar, berpikir bahwa sinar pelangi adalah sumber energi yang terhubung ke mata besar Zhou Tianxingdou, yang mengkonfirmasi dugaan sebelumnya tentang nenek moyang sungai Styx. Selama sumber energi ini dapat dihancurkan dan aliran energi dari Arai Zhou Tianxingdou dapat diblokir, Arai Zhou Tianxingdou, yang mengancam seluruh alam abadi sejati, akan runtuh dengan sendirinya. Sekarang posisi mata depan telah ditentukan, yang perlu dilakukan Landen Sen sekarang adalah menyeret semua makhluk di alam Kunsu Sein ke alam Mongolia. Untuk memastikan implementasi rencana yang sukses, Landen Sen perlu mengetahui apakah Yuan Shi Tianzun dan Tai Yi benar-benar berada di alam suci Kunsu. Jika mereka tidak berada di alam suci Kunsu, itu akan menjadi lelucon. Tidak mudah untuk mencapai hal ini, Landen Sen tidak dapat langsung memasuki alam suci Kunsu untuk mencari Yuan Shi Tianzun dan Tai Yi yang sebenarnya, dia juga tidak dapat mendesak lempengan batu Buddha kuno di bawah mata Tianzun yang asli. Belum lagi apakah bisa berhasil, bahkan jika lempengan batu Buddha kuno dirampok, semuanya sudah berakhir. Cara teraman adalah dengan menggunakan metode, menembus alam semesta, Tiandi Baojian untuk secara langsung menemukan lokasi Yuan Shi Tianzun dan Tai Yi. Setelah dipastikan bahwa Yuan Shi Tianzun dan Tai Yi bersembunyi di alam suci Kunsu, Landen Sen mendorong lempengan batu Buddha kuno dengan kecepatan tercepat, menggunakan lempengan batu untuk menggunakan metode tanpa mengejar awal untuk memanfaatkan seluruh makhluk Kunsu. Cara penularannya ditransfer ke dunia Mongolia. Dengan cara ini, Anda dapat memastikan bahwa tindakan Anda sangat mudah. Setelah mengambil keputusan, Landen Sen mengorbankan harta surga dan bumi. Sudah lebih dari setahun sejak penggunaan terakhir cermin berharga langit dan bumi, dan keadaan cermin berharga langit dan bumi telah pulih 7 atau 88, dan dapat terus menembus alam semesta. Tiandi Baojian, cepat cari lokasi Yuan Shi Tianzun dan Tai Yi sebenarnya orang, lebih cepat lebih baik. Landen Sen memegang Tiandi Baojian dan mendesak. Tuan, jangan khawatir, yang kecil akan melakukannya. Tiandi Baojian segera mengambil perintahnya. Landen Sen segera menyusupi sejumlah besar kekuatan roh kacau dan sedikit kekuatan roh ke dalam harta surga dan bumi. Berdengung. Energi cahaya keemasan yang tak berujung mengalir keluar dari cermin Tiandi Baojian seperti air pasang, dan lapisan batu di tengah perlahan terbuka, seperti tirai yang perlahan terbuka ke kedua sisi. Dengan suara gemuruh, bang, seberkas cahaya keemasan bersinar dari cermin emas Tiandi Baojian, naik dari dasar laut, menembus langit, sampai menyentuh penghalang antarmuka di puncak langit. Pada saat sinar cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Tiandi Baojian menyentuh penghalang antarmuka, itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan yang berubah secara luar biasa, menyapu dan menyebar ke segala arah, secepat teleportasi. Di antara petir dan batu api, pemandangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di otak Landen Sen, dan semua pemandangan alam suci Kunsu dituangkan ke dalam pikiran Landen Sen. Tiandi Baojian dengan cepat menyaring isinya, dan hanya dengan satu nafas, dia mengunci di bawah air terjun lingkuan di puncak tertinggi alam suci Kunsu. Seorang pendeta Tao berjubah putih dan berambut perak duduk di atas air terjun. Pendeta Tao itu dikelilingi oleh awan putih, sosok dan wajahnya adalah ilusi, dan lingkaran cahaya 9 warna seperti pelangi muncul di belakangnya, dalam dan halus. Ketika sosok Tao berjubah putih muncul di benaknya, jantung Landen Sen berdegup kencang, walaupun dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, dia bisa menyimpulkan bahwa orang ini pasti Yuan Shi Tianzun. Landen Sen juga telah melihat banyak beku yang kuat selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada beku yang dapat memberinya rasa misteri yang begitu kuat. Ya, itu adalah rasa misteri, dan itu adalah rasa misteri yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Perasaan ini seperti perasaan aneh bahwa Landen Sen telah melihat Zhang Daoling untuk pertama kalinya di dunia manusia.
Bab 4617 Mongolian World War. Berdengung. Dalam sekejap, lempengan batu Buddha kuno naik seperti matahari, melepaskan cahaya keemasan Seng Ruo Liang. Dalam sekejap mata, langit kelabu telah berubah menjadi ruang emas yang bengkok, dan langit yang penuh dengan cahaya keemasan menelan seluruh kubah Kunsu, jatuh seperti gelombang tsunami besar, dan langsung menuju ke bumi. Seluruh alam suci Kunsu bersinar terang oleh cahaya keemasan yang dilepaskan oleh lempengan batu Buddha kuno, dan momentumnya begitu kuat sehingga hampir seperti akhir dunia. Apa yang terjadi? Apa itu? Pada saat ini, semua biksu yang berkultivasi di wilayah suci Kunsu terkejut, mereka kehilangan mata dan pikiran mereka di bawah cahaya yang kuat, dan ekspresi mereka panik dan linglung, berteriak panik. Segera, semua makhluk yang diterangi oleh cahaya keemasan, tidak peduli manusia, binatang atau monster, merasakan kekuatan transmisi yang tak tertahankan bekerja pada mereka, dan kemudian mereka ditransmisikan oleh cahaya keemasan. Dalam sekejap, semua makhluk di wilayah suci Kunsu menghilang tanpa jejak. Landen Sen mengandalkan batu tulis Buddha kuno dan kekuatan peninggalan untuk berhasil menampilkan metode tanpa mengejar awal yang mentransmisikan semua makhluk di Kunsu ke dunia Mongolia dalam satu tarikan napas. Melihat keberhasilan metode Purdu tanpa awal, kepercayaan diri Landen Sen meningkat pesat, dan dia segera berkorban ke Menara Iblis Kota dan melepaskan pasukan dunia peri dari Menara Iblis Kota dalam satu gerakan. Tentara abadi yang perkasa tiba-tiba muncul di langit di atas pegunungan, dengan aura seperti pelangi. Seluruh pasukan mematuhi perintah dan dengan cepat menyerang Kunsu, menghancurkan berkas cahaya itu. Landen Sen menunjuk ke berkas cahaya pelangi di ujung Kunsu Sein Realm dan mengeluarkan perintah kepada pasukan abadi. Iya. Sekelompok komandan memimpin satu demi satu, memimpin pasukan abadi dengan tertib di atas perahu roh, berbaris menuju ujung Kunsu yang ditunjukkan oleh Landen Sen. Teman-teman Tao yang terkasih, tolong ikuti Sen Mo untuk pergi ke Mongolia. Di sisi lain, Landen Sen memimpin Donghua Emperor, Styx Teacher, Xuan Xiao, Ouyang Changfeng, Si Feng, Scientist of Azure Moon, Duan Lei, Nine Poison, Scarlet Knight, Ice and Snow, Skeleton Emperor dan biksu lainnya ke langit. Lempengan batu Buddha kuno dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Semua pembudidaya yang awalnya ditempatkan di alam suci Kunsu diangkut ke alam Mongolia. Mereka tiba-tiba terlempar ke dalam angin dingin dan padang es di alam Mongolia. Itu adalah puncak gunung bersalju di alam Mongolia. Wow! Puluhan miliar biksu Buddha tiba-tiba dipindahkan ke Gunung Mengji Daksue, dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi kacau, dan semua jenis jeritan tak beraturan tidak ada habisnya. Gunung Daksue di dunia Mongolia sangat dingin, dan hawa dingin yang mengamuk di sekitar pegunungan bersalju cukup untuk membuat hampir setengah dari para beku benar-benar kehilangan mobilitas mereka, dan tubuh mereka langsung membeku, dan tubuh mereka runtuh. Sejumlah besar kultivator penerjemah panik, dan mereka berkumpul bersama untuk menampilkan kekuatan magis pertahanan mereka untuk menahan nafas dingin yang meresap. Lingkungan dunia Mongolia yang keras saja sudah cukup untuk menghapus pasukan penerjemah dan pendidikan, belum lagi roh jahat yang tak terhitung jumlahnya yang berlama-lama di atas pegunungan yang tertutup salju. Ho. Di langit bersalju, sejumlah besar iblis dan roh ganas berkerumun dan terbang menuju biksu kultivator yang memulai salju. Apa? Jeritan itu mengikuti satu demi satu, dan biksu yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam genangan darah, tubuh mereka tercabik-cabik oleh iblis dan jiwa ditelan, dan pemandangan itu sangat tragis. Banyak biksu mencoba menggunakan kekuatan supernatural mereka untuk menyerang iblis dan roh ini, tetapi efeknya kecil. Roh-roh ganas yang berkeliaran di dunia ini sangat kuat, dan kekuatan pemulihan jiwa mereka juga sangat kuat, dan mereka tidak mudah dihancurkan oleh kekuatan supernatural. Bum bum bum. Penginjil aktif berperang melawan roh-roh jahat yang turun dari langit, dan suara ledakan berbagai kekuatan magis tidak ada habisnya. Berkat kelebihan jumlah personelnya, meski para penterjemah ini memiliki kecenderungan untuk melawan, ternyata mereka tidak akan bisa bertarung lama-lama. Setelah jiwa iblis yang berkeliaran di atas gunung bersalju diserang, itu menjadi semakin brutal dan kejam, membuat raungan yang menakutkan. Melihat pergerakan puncak gunung salju, semakin banyak roh jahat bergegas menuju ke arah pasukan penerjemah. Dalam waktu kurang dari 10 napas, jumlah roh jahat di langit di atas gunung salju lebih dari 7 atau 8 kali lipat lebih dari udara tipis. Yuanshi Tianzun berambut perak dengan jubah putih duduk di sebuah bukit kecil di kejauhan dari puncak gunung yang tertutup salju, dengan awan putih mengambang di sekujur tubuhnya, matanya tertutup, wajahnya seperti air yang tenang, dan dia tidak terpengaruh oleh kekacauan di depannya. Bab 4618 Landen Sen vs Tai Real Man. Meskipun Landen Sen sebelumnya memberitahu Xuan Xiao Chang Yue Saintes dan biksu lain melalui transmisi suara bahwa dia memiliki cara untuk menjebak Yuanshi Tianzun di tempat tertentu, Landen Sen tidak memberitahu mereka rencana terperinci karena dia khawatir akan membocorkan berita tersebut. Saat ini, semua orang melihat bahwa Landen Sen dapat dengan paksa menyeret pasukan yang tercerahkan dari wilayah Kunsu ke alam Mongolia, dan juga dapat menggunakan roh-roh jahat yang mengamuk di alam Mongolia untuk mencegat para biksu yang tercerahkan, dan mereka tidak bisa tidak terlihat terkejut.
Setelah operasi Lenden Sen memang bisa menyelamatkan banyak masalah, setidaknya bisa membuat tim pembudidaya tidak terpengaruh oleh faktor eksternal lainnya, dan berkonsentrasi melawan Yuan Shi Tianzun dan Tai. Ketika Lenden Sen memimpin para biksu ke dunia Mongolia, dia menggunakan lentera istana peti mati untuk menerangi dan menandai orang-orang, untuk menghindari serangan membabi buta dari para biksu di dunia Mongolia. Pada saat dia terlempar ke dunia Mongolia oleh angkasa, murid suci Asura di tengah alis Lenden Sen mengunci orang asli Yuan Shi Tianzun dan Tai di lereng bukit untuk pertama kalinya. Melihat perlindungan yang ketat dari formasi pedang Master Tai untuk melindungi Yuan Shi Tianzun, Lenden Sen menghela nafas lega. Ini mungkin menjelaskan dari sisi bahwa Yuan Shi Tianzun benar-benar tidak memiliki banyak kekuatan tempur, jika tidak, Yang Mulia Tai tidak perlu melindunginya seperti ini. Teman-teman Tao yang terkasih, pertempuran ini tentang kelangsungan hidup alam abadi. Saya harap semua orang akan bekerja keras dan tidak menyimpannya. Begitu teriakan itu jatuh, Lenden Sen memimpin serangan itu, dan seluruh orang itu berubah menjadi bayangan darah, terbang menuju Tai yang asli di lereng bukit bersalju dengan kilat dan guntur. Raja Donghua, Styx, Xuan Xiao, Ouyang Changfeng, Si Feng, Zhang Yue Saintes, Duan Lei, Sembilan Racun, Malam Scarlet, Bing Sui, dan Tengkorak Kaisar, yang muncul di Menara Iblis melalui kota, mengikuti dari dekat. Lenden Sen di belakang. Pak Tua Tai, ayo bayar nyawamu. Tatapan dan perasaan ketuhanan Lenden Sen mengunci Tai yang asli di atas salju. Matanya terbuka lebar, dan darah mengalir di sekujur tubuhnya. Tangan kanannya berubah menjadi cakar raksasa bayangan darah, dan dia menoleh ke Tai yang asli. Dengan kekuatan merobek bintang dan menghancurkan matahari. Bum bum bum. Kemanapun cakar raksasa itu lewat, ruangnya retak, dan ada suara tajam dan menusuk, dan darah membumbung tinggi ke langit, dan momentumnya menakutkan. Keterampilan sihir bayangan darah Lenden Sen telah mencapai pencapaian kecil, kekuatan magis yang ditampilkan oleh tubuh asli bayangan darah hampir dapat dengan mudah membunuh biksu manapun di bawah puncak Daluo. Kekuatan tidak dapat diremehkan. Orang sejati Tai tidak memiliki rasa takut di wajahnya dan tampak kecewa. Dia menghela nafas, Lenden Sen Junior, Dao yang malang benar-benar tidak ingin melawanmu, tapi sayang sekali kamu masih memilih jalan konfrontasi dengan Tianzun. Begitu kata-kata itu jatuh, Majestic Tai mengocok-kocokkan di tangannya, dan filamen cahaya keemasan meledak keluar darinya, seperti gelombang tsunami yang dahsyat, mengenai cakar raksasa bayangan darah yang ditembakkan oleh Lenden Sen. Ledakan. Banyak filamen cahaya keemasan dengan kekuatan luar biasa menghantam cakar bayangan darah raksasa, dan suara kekerasan yang menakutkan mengguncang bumi. Cahaya keemasan yang ganas dan darah bersinar menutupi segala sesuatu di sekitarnya, dan ruang di lokasi benturan bergetar seperti gelombang air, dan energi yang menakutkan membuat jantung berdebar-debar dan menggigil. Lenden Sen terpana oleh cahaya keemasan yang meledak dari kekuasaan, dan mengandalkan darah merah dan hitam yang melonjak dari tubuh bayangan darah untuk hampir tidak menahan dampak energi ini, dia diam-diam waspada. Tai yang asli ini tampaknya tidak menghabiskan banyak usaha untuk menahan pukulan kuatnya sendiri, dan kekuatan tempurnya memang lebih kuat daripada Zhang Daoling. Dengan pemandangan murid suci Shuro, Lenden Sen bisa melihat benang sutra emas yang tampak seperti bulu tipis melayang di sekitar tubuh pribadi sejati Tai, yang merupakan sutra hukum. Berbeda dengan sutra hukum Yin dan Yang yang melilit Zhang Daoling sebelumnya, sutra hukum tubuh Tai Zhenren berwarna emas pucat dengan aura keemasan yang dalam, baik kualitas maupun kuantitasnya lebih tinggi dari Zhang Daoling. Faktanya, sebagai tiruan dari Yuan Shi Tianzun, Tai yang asli tidak jauh lebih baik dari Zhang Daoling. Dalam pertempuran Dinghu ratusan tahun yang lalu, Yuan Shi Tianzun terpukul oleh keinginan spiritual Ji Xuanyuan kepada sumber dewa, dan bahkan nyawa dewa itu mengkhawatirkan. Sebagai avatar Yuan Shi Tianzun, roh Tai dan Zhang Daoling hampir hancur. Meskipun keduanya hampir tidak selamat, roh-roh itu juga lemah dan tidak sempurna. Jika tidak, hampir tidak mungkin untuk memblokir trik True Man Tai hanya dengan basis kultivasi Lenden Sen. Dalam beberapa tahun terakhir, Zhang Daoling telah membayar harga yang cukup besar untuk pembangunan arai pertarungan bintang Zutian. Ini hampir menghabiskan kekuatan jiwanya sendiri untuk mengatur susunan yang besar. Ketika dia bertarung dengan Xuan Xiao sebelumnya, dia sudah berada di akhir pertempuran. Pertarungan. Tai asli telah menjaga Kunsu selama bertahun-tahun ini, melindungi hukum Yuan Shi Tianzun, kekuatan jiwanya lemah, tetapi masih lebih kuat dari Zhang Daoling sebelumnya. Bab 4619 The Silk of Law and the Nine Dragons Got Fire Cover. Setelah satu pukulan, lereng gunung salju asli terlempar ke dalam lubang yang dalam, Yuan Shi Tianzun melayang di atas kekosongan, dan pedang terbang mini yang melayang di sekelilingnya berubah menjadi cahaya pedang emas yang tak berujung, sepenuhnya menahan dampak dari semua kekuatan supernatural. Formasi pedang yang digunakan oleh Tai asli sangat defensif. Bahkan jika biksu seperti Kaisar Styx mengajari leluhur Donghua bersama-sama, sulit untuk menembus tubuh utama formasi pedang dalam waktu singkat. Luar biasa.
Pedang terbang mini yang menjaga tubuh Yuan Shi Tianzun hampir tidak ada habisnya. Setelah gelombang kekuatan supernatural dikonsumsi, sejumlah besar pedang terbang mini akan terlahir kembali, seolah-olah bisa disalin tanpa batas. Sangat aneh. Jenis formasi pedang apa ini, dan mengapa begitu tidak bisa dihancurkan? Fei Yeliu mengerutkan kening, wajahnya yang cantik agak jelek. Formasi pedang mini, yang digunakan oleh Tai asli tampaknya biasa-biasa saja, tetapi itu dapat menampilkan kemampuan pertahanan yang sangat mengejutkan, yang benar-benar tidak dapat diprediksi. Formasi ini harus diubah oleh sutra hukum. Selama energi sutra hukum yang terkandung dalam formasi tidak habis, sutra hukum akan terus memberikan energi untuk mempertahankan jalannya formasi. Setelah melihat-lihat beberapa kali, nenek moyang Styx bisa melihat cara kerja formasi pedang. Sutra hukum. Para beku terkejut ketika mereka mendengar ini. Sutra hukum memang dapat digunakan dalam harta peri tertentu, dan bahkan formasi, tetapi hampir tidak pernah dilakukan oleh seorang beku. Alasan utamanya adalah bahwa benang hukum sangat sulit untuk diolah, yang setara dengan akar dari kekuatan beku itu sendiri, dan tidak ada beku yang akan melepaskan benang hukum yang telah bekerja keras untuk dikeluarkan dari tubuhnya. Kaisar Donghua menembakkan dua cahaya ilahi emas dari matanya, menyinari formasi pedang mini di sekitar Yuan Shi Tianzun. Di bawah cahaya yang bersinar dari cahaya ilahi, 7 helai benang sutra emas seperti bulu tipis muncul dalam formasi pedang, yang melekat pada permukaan tubuh Yuan Shi Tianzun, sangat misterius. Menyadari petunjuk dari formasi tersebut, Kaisar Donghua berkata dengan acuh tak acuh, tampaknya Tai Qingwei telah memisahkan setidaknya setengah dari hukum sutranya sendiri yang tersembunyi dalam formasi pedang kecil ini, jadi formasi pedang ini tidak bisa dihancurkan. Para pembudidaya langsung lega, tidak heran formasi pedang ini begitu ulet, ternyata dibuat oleh Tai asli dengan menggunakan setengah dari hukum sutranya sendiri. Tampaknya Tuan Tai juga telah menyerahkan darahnya untuk melindungi Yuan Shi Tianzun. Senior Donghua, bagaimana kita mematahkan formasi? Si Feng bertanya. Kaisar Donghua dengan tenang berkata, karena kita tidak dapat secara langsung menembus formasi pedang ini dengan usaha gabungan kita, lebih baik menyerang secara bergantian dan dengan cepat mengkonsumsi energi dari formasi ini. Setelah konsumsi energi dari sutra hukum dalam hal ini formasi pedang habis, formasi akan runtuh dan mati. Memang begitu. Guru Styx juga mengangguk sedikit, menyatakan setuju. Langkah Tai yang sebenarnya tampaknya hanya untuk menunda waktu, tetapi menunda waktu mungkin tidak efektif. Setelah menentukan metode pemutusan formasi, para beku mulai menyerang secara bergantian. Di sisi lain, Landen Shen berulang kali menyerang Tai dalam bentuk bayangan darah, meski berhasil menahan Tai, dia tidak pernah menang. Kutukan bayangan darah. Landen Shen melemparkan kutukan bayangan darahnya dengan seluruh kekuatannya, dan seluruh tubuhnya menggulung gelombang darah merah dan hitam yang mengguncang bumi, menyerang Tai yang asli. Dalam gelombang darah yang melonjak, tampaknya ada api darah merah dan hitam yang tak berujung menyala dan jatuh, dan ruang itu terbakar dengan sejumlah besar celah dan retakan, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi dan menelannya menuju Tai asli. Majestic Tai mengocok-kocokkan di tangannya, menggulung filamen cahaya keemasan di langit, membentuk bidang cahaya keemasan, menahan kutukan bayangan darah Landen Shen. Bum bum bum. Gelombang darah terjalin dengan sejumlah besar filamen cahaya keemasan, dan suara letupan keras menembus membran timpani. Di bawah pengaruh energi yang ekstrim, Majestic Tai mundur, sedikit berjuang untuk menahan serangan frontal Landen Shen. Sungguh keterampilan sihir bayangan darah. Tampaknya jika Anda bisa melatih saraf darah dalam waktu singkat, sepertinya benar bahwa saraf darah memang buku sihir yang dirancang untuk Anda. Guru Tai memujinya dan mengatakan sesuatu yang berarti. Tai yang lebih tua, daripada berkomentar di sini, lebih baik mengkhawatirkan situasimu. Landen Shen Yin mencibir, dan sambil melepaskan kutukan bayangan darah, dia mengorbankan pedang abadi pembantaian. Bab 4620 Kill. Di antara lampu listrik dan batu api, 9 naga dewa api penutup meledak ke langit, dan tubuh tripod berputar dengan cepat, seperti matahari yang terik, tiba-tiba mengenai pedang pembantai yang telah dipotong Landen Shen. Dentang. Suara menusuk itu seperti menusuk emas dan batu retak, sangat tajam dan menakutkan. Landen Shen menebas 9 naga Divine Fire Mantle yang dikorbankan oleh manusia asli Tai setelah Divine Fire Mantle dipukul, tubuh jam melepaskan api emas merah yang sangat menakutkan, penuh dengan kekuatan destruktif yang tak tertandingi, dan langsung menyapu Landen Shen. Nyala api seperti matahari yang terik menelan tubuh Landen Shen dan membanjiri tubuh Landen Shen. Landen Shen segera merasakan sensasi terbakar yang hebat, dengan cepat mundur dan mundur, berubah menjadi bayangan berdarah dan bergegas keluar dari area di mana api meledak. Layak menjadi harta karun tingkat Tong Xuan, kekuatan api yang dilepaskan oleh mantel api 9 dewa naga ini benar-benar luar biasa, bahkan jika Landen Shen melemparkan kutukan sihir bayangan darah untuk menahan sebagian besar dampak api, sejumlah kecil percikan api masih menembus ke dalam bayangan darah dan membakar tubuh sihir bayangan darah-darah Landen Shen membuat suara, cici-cici. Sial.
Landen Sen mengertakkan gigi dan banyak asap merah dan hitam keluar dari tubuh bayangan darah. Untungnya, tubuh sihir bayangan darahnya sangat memulihkan, dan hanya perlu mengkonsumsi kekuatan jiwa dewa, itu dapat dengan cepat memperbaiki tubuh bayangan darah dan mempertahankan kekuatan tempur. Dewa Landen Sen segera melepaskan kekuatan rohnya, dan darahnya naik dengan cepat, dan tubuh bayangan darah pulih seperti sebelumnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Aurora arus panah. Dalam proses pemulihan tubuh asli bayangan darah, Landen Sen tidak lupa untuk melancarkan serangan balik, membakar alam semesta kecil di tubuhnya, dan peta bintang Sagittarius muncul di belakangnya, melepaskan sejumlah besar panah emas, terbang menuju orang asli Tai. Orang sejati Tai mengangkat tangan kanannya, dan 9 naga api suci penutup melayang di depannya dan dengan cepat berputar. 9 naga api yang berdiri di permukaan penutup api suci memuntahkan api merah tak berujung, yang berubah menjadi lautan api dan menyapu seluruh tubuhnya. Sejumlah besar anak panah emas tenggelam ke dalam lautan api, seperti batu yang tenggelam ke laut, sulit untuk menimbulkan banyak pergerakan. Menghadapi 9 naga api dewa ini, kekuatan Aurora Liuzi secara alami tidak cukup. Aku melihat lautan api merah digulung oleh api 9 dewa naga, dengan cepat menekan panah mengalir Aurora, dan menyapu ke arah Landen Sen. Api yang dilepaskan oleh 9 naga Divine Flame Cover sangat kuat, dan bahkan ruang tempat mereka lewat terbakar dari celah dan retakan, menunjukkan betapa kuatnya api mengandung energi destruktif. Tubuh asli bayangan darah Landen Sen telah pulih, melihat lautan api aneh menyebar, dia secara alami tidak berani meremehkannya. Dia melemparkan kutukan bayangan darah lagi, dan gelombang darah merah dan hitam melonjak dari belakang, bergegas menuju lautan api. Bum bum bum. Suara retakan yang keras terus berlanjut, dan gelombang darah yang jatuh terjalin dan bertabrakan dengan lautan api, dan mereka masih tidak bisa menahan kekuatan lautan api. Cahaya iblis bulan terbakar. Landen Sen sangat membangkitkan kekuatan benih ajaib di tubuhnya. Gambar sihir surah berkepala 3 dan 8 muncul di belakangnya. 3 kepala perunggu dari gambar sihir dan 8 telapak tangan raksasa bekerja sama untuk mengalahkan pembakaran bulan cahaya ajaib untuk menahan lautan api. Tren penyebaran. Gaya Sang Ching Yuyun. Pada saat yang sama, Landen Sen mendorong pedang pembantaian abadi di tangannya hingga batasnya, dan awan pedang berdarah tebal bergegas menuju lautan api seperti aliran air terjun. Bum bum bum. Ledakan itu terdengar lama sebelum perlahan-lahan mereda. Landen Sen melepaskan 3 kekuatan supernatural pada saat yang sama, dan ini mampu menahan pelepasan kekuatan magis api yang telah memblokir 9 naga Divine Fire Cover, dan wajahnya sangat jelek. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan orang yang sebenarnya yang bisa digunakan Tai untuk menggunakan 9 naga dewa api cover ini untuk memainkan kemampuan yang menantang langit. Faktanya, ini tidak sulit untuk dipahami, terutama karena orang asli Tai memisahkan utas hukumnya sendiri ke dalam 9 naga dewa api penutup, sehingga harta abadi tingkat Tong Xuan ini dapat digunakan untuk mengerahkan 80 hingga 90% kekuatan. Jika bukan karena pemberkatan benang hukum, hanya mengandalkan tubuh jiwa yang lemah dari orang sejati Tai sekarang, secara alami tidak akan dapat menggunakan beberapa kekuatan harta abadi tingkat Tong Xuan. Tai yang asli berkata terus terang, Landen Sen Junior, tubuh dan jiwa Pang Dao sudah lemah dan lemah. Mungkin bukan lawanmu. Jangan salahkan Pang Dao yang menangkapmu. Begitu suara itu turun, Tai yang asli mendesak 9 naga dewa api sampul di depannya dengan seluruh kekuatannya. Dengan ledakan keras, bang, 9 naga Divine Fire Cover menyalakan api emas yang membumbung tinggi di langit, dan terbang di atas kepala Landen Sen dengan kecepatan yang hampir berpindah tempat. Jam raksasa yang menyala-nyala berputar dengan cepat di atas kepala Landen Sen, dan pusaran api yang menyala-nyala digulung di mulut jam. Hati Landen Sen canggung, dan dia langsung merasa bahwa dia telah benar-benar dikunci oleh 9 naga Divine Fire Cover, dan 9 naga Divine Fire Cover yang tergantung di atas kepalanya memberinya rasa penindasan yang luar biasa. Seperti yang diperkirakan. Saat berikutnya, Tai yang asli memberi perintah, Selipi.